dalam kesusahan, kerajaan, dan ketekunan menantikan Yesus. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat bertemu kembali dalam program Arus Hayat Voice. Di dalam kesempatan ini, kita akan membahas firman Tuhan dengan judul Dalam Kesusahan, Kerajaan, dan Ketekunan Menantikan Yesus. Pembacaan Alkitab kita ambil di dalam Wahyu pasal 1 ayat 9. Aku Yohanes, saudara dan sekutumu dalam kesusahan, dalam kerajaan dan dalam ketekunan menantikan Yesus, berada di pulau yang bernama Patmos oleh karena firman Allah dan kesaksian yang diberikan oleh Yesus. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, kitab Wahyu ditulis oleh Yohanes. Pada waktu Yohanes menulis kitab Wahyu, kondisi dunia sedang mengalami kekacauan besar dan keganasan Kaisar Roma sedang mencapai puncaknya. Banyak orang Kristen dalam keadaan kesusahan dan penderitaan. Meskipun Yohanes berada di dalam pembuangan di Pulau Patmos, tetapi rohnya tetap bersama-sama saudara-saudaranya, menderita bersama mereka, bertekun bersama mereka, dan menantikan bersama mereka kedatangan kerajaan surgawi. Saudara-saudari, di dalam Wahyu pasal 1 ayat 9 ada 3 perkara penting yang perlu menjadi perhatian kita. Yang pertama yaitu kesusahan di dalam penderitaan. Yang kedua, kerajaan. Dan yang ketiga, ketekunan. Ketiga perkara ini merupakan jalur perjalanan semua kaum saleh pada saat ini dan yang akan datang. Apakah kerajaan? Kerajaan adalah kerajaan milenium atau kerajaan 1000 tahun. Allah telah memanggil kita semua untuk masuk ke dalam kerajaannya. Banyak orang Kristen mengira bahwa panggilan Allah hanya membuat kita lepas dari dosa dan memiliki keselamatan. Ini adalah konsep yang dangkal. Panggilan Allah terhadap kita adalah membawa kita bukan hanya terlepas dari dosa, beroleh keselamatan, tetapi juga membawa kita masuk ke dalam kerajaannya untuk mendapatkan kemuliaannya, seperti yang terdapat di dalam 1 Tesalonika pasal 2 ayat 12. Namun apakah kita mau mendengarkan panggilan ini? Apakah kita mau memenuhi permintaan Allah? Saudara-saudari, untuk memenuhi panggilan ini ada satu jalan yang harus kita tempuh. Jalan menuju kerajaan adalah penderitaan. Matius pasal 5 ayat 10 berkata, berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Penderitaan dan penganiayaan akan menyusun kita ke arah kemuliaan. Saudara-saudari, jika kita berpihak kepada dunia, bagaimana mungkin dapat terjadi penganiayaan? Jika kita dari dunia, tentulah dunia mengasihi kita sebagai miliknya. Jika kita meninggalkan dunia, baik dunia materi maupun dunia agama, maka dunia akan bangkit menganiaya kita. Tetapi dengan cara inilah kita berjalan menuju kemuliaan. Roma pasal 8 ayat 17 berkata, jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Saudara-saudari, kita harus sadar bahwa penderitaan adalah jalan setapak menuju kemuliaan. Namun sebelum semua hal ini terjadi, Tuhan terlebih dahulu memperingatkan kepada kita. Dia ingin kita siap sedia. Kita boleh menghitung pengorbanannya, namun jangan lupa juga menghitung kemuliaan kerajaan yang menanti kita. Oh, waktu itu tak banyak lagi. Semoga kita tak salah bersikap. Penderitaan sementara ini tak sebanding dengan kemuliaan yang akan datang.
Saudara-saudari kekasih-kekasih Kristus, jadi orang Kristen bukan terhindar dari penderitaan. Orang Kristen bukan tidak ada penganiayaan. Banyak orang Kristen mengatakan tatkala kita percaya Tuhan, maka jalan hidup kita akan lancar-lancar saja. Tidak ada penderitaan, tidak ada kesulitan. Ini adalah ajaran berlapis madu yang menyesatkan banyak orang. Saudara-saudari, jika dalam hidup kita Tuhan izinkan kita menderita, Tuhan izinkan kita mengalami kesusahan, itu tak lain karena Tuhan mau memuliakan kita. Di atas penderitaan dan kesusahan yang kita alami bagi Dia, semuanya tidak akan sebanding dengan kemuliaan yang akan kita terima. Selain kesusahan atau penderitaan, Yohanes juga membicarakan mengenai ketekunan. Karena untuk memasuki kerajaan harus melewati banyak kesulitan, maka kita perlu tinggal di dalam ketekunan. Jika tidak, kita akan menjadi orang yang siap membajak tetapi menengok ke belakang. Kita akan dianggap tidak layak oleh Tuhan untuk masuk ke dalam kerajaan Allah. Jika seseorang mengeluh di dalam penderitaannya, maka penderitaannya akan menjadi sia-sia. Penderitaan memang adalah bagian kita. Jangan berharap akan sesuatu yang lebih baik daripada ini. Kebajikan seorang Kristen di dalam penderitaan adalah ketekunannya. Saudara-saudari, jika kita tidak berbagian di dalam kesusahan atau penderitaan, kerajaan dan ketekunan, kita mungkin tidak akan mampu mengerti makna rohani dari kitab ini. Jika kita bersahabat dengan dunia, bagaimana kita bisa bersimpati terhadap Yohanes di Pulau Patmos? Karena kita semua saudara, kita seharusnya menderita bersama, berharap bersama akan kemuliaan, dan bertekun bersama menunggu. Banyak saudara kita yang tetap berperang di dalam peperangan yang dahsyat di medan perang. Bagaimana kita bisa melarikan diri untuk menikmati kenyamanan sendirian? Masakan saudara-saudaramu pergi berperang dan kamu tinggal di sini? Bilangan pasal 32 ayat 6. Mendapatkan keuntungan saat ini adalah menderita kerugian di masa yang akan datang. Sebaliknya, menderita saat ini adalah mendapatkan keuntungan di masa yang akan datang. Di mana ada penderitaan, di sana ada kemuliaan. Semakin sedikit penderitaan, semakin sedikit kemuliaan. Allah ingin memuliakan kita, tetapi apakah kita mau menerima kemuliaannya? Apakah kita rela mengambil jalur yang tepat untuk menderita demi memasuki kerajaan yang mulia? Mungkinkah Kristus sendiri memikul salib dan kita tetap bersenang-senang? Saudara-saudari, mendapatkan keselamatan adalah melalui iman. Namun masuk ke dalam kerajaannya perlu berebutnya, perlu membayar harga dan bertekun. Tuhan tidak saja telah memberi kasih karunia sebagai modal dasar kita untuk berbagian di dalam kesusahan, kerajaan dan ketekunan Yesus, tapi juga kasih karunia merupakan cara terbaik untuk mempraktekannya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur atas panggilan-Mu. Engkau mau supaya kami masuk ke dalam kerajaan-Mu untuk mendapatkan kemuliaan-Mu. Oh Tuhan Yesus, kiranya kasih karunia-Mu terus memperlengkapi dan menguatkan kami, sehingga membuat kami menjadi orang-orang yang bisa membayar harga, tekun menderita, supaya kami dinyatakan menjadi orang yang layak di mata Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Sampai bertemu di kesempatan berikutnya. Kasih karunia-Nya menyertai kita sekalian.